Halo semuanya, selamat datang di channel Karnata Winata. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial lengkap penggunaan dari rumus SUM. Dari rumus SUM dasar sampai mahir dan prakteknya dalam dunia kerja. Nah, siapa penggunanya? Kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini terdapat rumus SUM. Rumus SUM ini berfungsi untuk menyumbangkan suatu nilai. Nah, misalnya di sini terdapat tabel, bisikan tabel penjualan, ada data produk yang dijual, ada penjualan bulan Januari dan Februari. Nah, kita bisa menyumbangkan data tersebut dengan cepat menggunakan rumus SUM. Kita coba ketik sama dengan SUM atau SUM tab, lalu kita masukkan angka yang akan kita jumlahkan. Di sini penjualan bulan Januari sampai Februari kita blok split nih dari kiri ke kanan. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi penjualan produk laptop dari bulan Januari dan Februari adalah 30 unit. Misalnya kita ubah Januarinya menjadi 200, enter. Nah, maka otomatis totalnya juga akan berubah ya. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, di Excel ini terdapat shortcut yang namanya AutoSum. Jadi, kita tinggal tekan ALT sama dengan, otomatis dia akan menampilkan rumus SUM. Misalnya yang kedua, kita akan menjumlahkan penjualan produk CPU bulan Januari dan Februari. Nah, di total ini kita tekan ALT sama dengan, kita coba ya. Nah, maka otomatis dia akan muncul rumus SUM sini teman-teman. Dia akan blok ya penjualan bulan Januari dan Februari. Kita tinggal tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Bulan Januari 15, bulan Februari 30, hasilnya 45. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus SUM dasar. Jika kalian sudah paham, checklist di sini. Jika masih belum paham, silakan kalian coba praktekkan kembali. Atau masih belum paham lagi, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita bisa nanti bahasnya bersama-sama. Oke, jika sudah paham, kita klik di sini tanda panah ini. Nah, selanjutnya ada studi kasus rumus SUM. Nah, dalam dunia kerja, datanya tuh sangat banyak teman-teman ya. Bisa ribuan, ratusan ribuan, bahkan jutaan gitu ya, sesuai dengan skala perusahaan yang kalian tempati. Nah, contohnya di sini terdapat tabel penjualan juga, terdapat data sales ya. Nah, cukup banyak, kita scroll ke bawah. Lalu ada penjualannya dari bulan Januari sampai Mei ya. Nah, yang pertama kita akan juga mencoba menjumlahkan dulu penjualan dari setiap salesnya. Ketik sama dengan SUM tab, blok dari kiri ke kanan Januari sampai Mei ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapa muncul ya. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk data di bawahnya kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu teman-teman. Kita tinggal gunakan yang namanya autofill. Kita klik datanya, arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah sampai ada tanda plus hitam sini teman-teman ya. Klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya semakin terisi ya, sesuai dengan data yang paling atas tadi. Oke. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan menjumlahkan penjualan dari setiap bulannya gitu ya. Kita bisa gunakan shortcut ALT sama dengan. ALT sama dengan, enter. Kita posisikan di tengah, tarik datanya ke kanan ya. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi dengan rumus SUM ini kita bisa menjumlahkan data tersebut ya dengan cepat dan tepat, walaupun jumlah datanya sangat banyak. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, kita akan coba menjumlahkan total penjualan bulan Januari, Maret, dan Mei. Berarti ada 3 value nih, Januari, Maret, dan Mei. Kita coba ya, ketik sama dengan SUM tab. Nomor satunya adalah penjualan bulan Januari. Kita masukkan klik di sini. Titik koma, lalu Maret, titik koma, lalu Mei. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Ini adalah penjualan dari bulan Januari, Maret, dan Mei. Nah, jadi seperti itu teman. Untuk studi kasus rumus SUM ya. Silakan kalian praktekkan. Jika sudah paham checklist di sini, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Kita klik di sini tanda panah.
Nah, selanjutnya ada rumus sum if, teman-teman. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan satu data, satu kriteria tertentu. Nah, kalau tadi kan rumus sum itu menjumlahkan data apapun gitu ya. Namun, sum if ini kita bisa menjumlahkan satu data dengan satu kriteria tertentu. Nah, contoh, di sini dapat tabel penjualannya, ada data produk, ada cabang, dan ada nilai penjualannya. Nah, di sini kita akan coba menghitung jumlah penjualan di cabang Bandung. Maka kita akan menjumlahkan penjualan di cabang Bandung saja. Berarti kriterianya adalah ini, cabang Bandung gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum if. Kita coba ketik sama dengan sum if SUMIF tab. Yang pertama kita mengisi rank. Nah, kita akan mencari penjualan di cabang Bandung. Maka data cabangnya kita blok data sampai ke bawah. Titik koma. Kriterianya adalah Bandung. Kita ketik tanda kutip ketik Bandung. Tanda kutip titik koma. Lalu kita mengisi samreng. Nah, kita akan menghitung penjualan. Maka data penjualannya kita blok data sampai ke bawah. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Penjualan di cabang Bandung sebesar 265 unit. Misalnya kita ubah nih penjualan cabang Bandung. Yang pertama penjualannya 100, kita ubah jadi 200. Enter. Nah, maka otomatis akan berubah gitu ya. Misalnya di sini penjualan cabang Jakarta kita ubah jadi 100. Nah, dia tidak akan berubah karena dia hanya menghitung penjualan di cabang Bandung saja. Nah, misalnya bukan cabang Bandung yang akan kita hitung, berarti cabang Jakarta. Kita hapus coba Jakarta. Klik kiri 2 kali. Nah, Bandungnya kita hapus jadi Jakarta. Enter. Nah, maka otomatis akan berubah gitu ya. Dia akan menghitung penjualan di cabang Jakarta saja. Jadi seperti itu teman-teman, rumus sum if dasar. Jika sudah paham checklist di sini, kita pergi ke contoh berikutnya ya. Selanjutnya ada studi kasus dari rumus sum if ya. Di sini dapat table, bisikan data sales, data produk, data cabang, dan ada jumlah penjualannya. Nah, yang pertama, kita akan coba menghitung total penjualan dari produk Oppo. Maka, kriterianya adalah produk Oppo gitu ya. Kita bisa gunakan rumus sum if. Ketik sama dengan sum if SUMIF tab. Yang pertama kita mengisi rank, kita akan cari penjualan produk Oppo. Maka produk Oppo ini terletak pada data produk. Nah, cara cepat ngebloknya, kan ini jumlah datanya banyak, kita klik data yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan memblok ke data yang paling bawah, gitu ya. Jadi dengan cepat teman-teman. Titik koma, kreatornya adalah Oppo, kita ketik tanda kutip Oppo, tanda kutip titik koma. Nah, untuk samrengnya, data penjualannya kita blok ya, data jumlah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul lah. Ini adalah total penjualan dari produk Oppo. Contoh yang kedua, kita akan menghitung total penjualan cabang Bandung. Berarti kriterianya adalah cabang Bandung gitu ya. Sama seperti tadi, sama dengan sum if SUMIF tab. Kita blok data ranknya. Nah, cabang Bandung ini terletak pada data cabang. Blok data cabang. Titik koma, kriterianya adalah Bandung. Tanda kutip ketik Bandung. Tanda kutip titik koma. Total penjualannya kita blok data jumlah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk studi kasus dari rumus sum if ya. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, checklist di kotak. Kita pergi ke contoh yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus sum if ya. Ada S-nya di akhir ya. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan satu data, dua kriteria atau lebih. Nah, kalau tadi sum if itu hanya satu kriteria, kalau sum if ini bisa dua kriteria atau lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, contoh di sini terdapat table, bisikan data sales, data produk, cabang dan jumlah penjualannya. Nah, kita akan coba menghitung penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Maka ada dua kriteria nih. Yang pertama produk Oppo, yang kedua
di cabang Bandung. Berarti produk Oppo hanya di cabang Bandung gitu ya. Kita bisa gunakan rumus sum ifs ya. Kita coba ketik sama dengan sum ifs atau ya SUMIFS tab. Yang pertama kita misi sum rank. Nah, kita akan menghitung penjualan. Maka data penjualannya kita blok dari atas sampai ke bawah. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kriteria yang satu. Nah, kriteria yang pertama adalah produk Oppo. Produk Oppo ini terletak pada data produk. Kita blok data produknya. Titik koma. Selanjutnya kriteria adalah Oppo. Kita ketik tanda kutip Oppo, tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah cabang Bandung. Maka kita blok data cabangnya. Titik koma. Lalu kriterianya adalah Bandung. Kita ketik tanda kutip Bandung. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Penjualan produk Oppo di cabang Bandung sebesar 170 unit. Oppo Bandung berarti hasilnya 170 ya, benar ya. Misalnya kita ubah yang kedua ini Oppo di Jakarta, namun kita ubah cabang Bandung, misalnya enter. Nah, maka otomatis datanya ini akan berubah ya, sesuai dengan data yang sudah kita blok tadi. Nah, jadi seperti teman-teman untuk rumus dasar dari rumus sum ifs. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Nah, yang terakhir ada studi kasus dari rumus sum ifs. Contoh di sini dapat tabel berisikan data tanggal, produk, cabang, dan jumlah penjualannya. Yang pertama, kita akan coba menghitung total penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Berarti ada dua kriteria, Oppo dan Bandung gitu ya. Kita bisa gunakan rumus sum if. Kita coba sama dengan sum if SUMIFS tab. Sum rank-nya kita masukkan data jumlah penjualannya. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah produk Oppo, terletak pada data produk. Kita blok data produknya. Titik koma, tanda kutip Oppo, tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah cabang Bandung. Kita blok data cabangnya. Titik koma, tanda kutip ketik Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Ini adalah penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Selanjutnya, total penjualan cabang Bandung bulan Januari 2024. Nah, jadi kita akan menghitung penjualan di cabang Bandung di bulan Januari 2024 gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa gunakan rumus sum ifs. Kita coba ya. Ketik sama dengan sum if SUMIFS tab. Sum rank-nya kita masukkan data jumlahnya. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah cabang Bandung. Kita blok data cabangnya. Titik koma, tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma. Nah, selanjutnya kriteria yang kedua adalah bulan Januari 2024. Nah, karena ini menghitung waktu atau menghitung bulan, di sini kriterianya dua kali, yaitu kita masukkan tanggal awal dan tanggal akhirnya. Nah, kita coba praktekkan ya. Kriteria yang kedua adalah bulan Januari. Kita blok data tanggalnya. Titik koma. Nah, kriterianya kita masukkan dulu tanggal awalnya. Kita masukkan tanda kutip lebih besar sama dengan tanggal awal 01 garis miring bulan Januari itu bulan 1 01 garis miring 2024. Tanda kutip titik koma. Nah, lalu di sini kita masukkan tanggal akhirnya. Kita masukkan lagi tanggalnya, kita blok. Titik koma, tanda kutip. Nah, di sini kita masukkan tanggal akhirnya. Kurang dari, kita anggap saja tanggal akhirnya 31 sama dengan kurang dari sama dengan 31 garis miring 01 garis miring 2024. Kita kutip tutup kurung.
Nah, sebenarnya rumusnya teman-teman ya, mungkin agak sedikit panjang. Kalian bisa coba langsung praktekkan, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Penjualan di cabang Bandung di bulan Januari 2004 sebesar 8.514 unit ya. Nah, jadi sebelum teman-teman, tutorial lengkap menggunakan rumus sum dasar ya, dan rumus sum, dan prakteknya dalam dunia kerja, rumus sum if dan rumus sum if. Nah, semoga teman-teman paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.